Untuk master degree-nya saya di 2 negara, di Indonesia dan di Belanda. Dan S3-nya selesai 2018 yang lalu di Belanda juga. Nah, pengalaman publikasi ya cukup rajin lah saya menulis begitu ya. Ini ada tiap tahun paling tidak saya bisa mempublikasi ya rata-rata 3-4 lah ya, 3-4 tulisan yang sebagian besar di jurnal internasional, terindeks Scopus gitu ya, karena sedikit-sedikit sekarang Scopus. 2017 2 artikel, 18 5 artikel, dan seterusnya. Kok bisa banyak banget sih Pak, gimana ngatur waktunya? Nah nanti saya akan cerita bagaimana bisa produktif begitu. Selain jurnal, saya juga suka menulis buku. Mungkin teman-teman ada yang tahu Kehutanan Milenial. Seharusnya nanti saya bisa bagi-bagi buku ini di akhir acara. Ya nanti saya coba cek lagi masih ada stok enggak Kehutanan Milenial. Mega tahu buku Kehutanan Milenial? Belum tahu isinya tentang apa, tapi saya pernah tahu judulnya begitu, Pak. Oke, berarti belum. Nanti kita kayak kick Andy gitu aja ya, mungkin bagi-bagi buku di akhir acara. Iya. Fitria udah pernah lihat buku Kehutanan Milenial? Sudah Pak, sudah sempat baca juga sekilas. Oke. Ya, nanti itu salah satu buku yang saya tulis bersama beberapa teman gitu ya. Juga buku yang lain, ini ada kurang lebih 8 buku. Jadi setahun ini pernah nih saya di 2019, tahun kemarin itu mempublikasikan hampir 9 karya ya, 4 jurnal dan 5 buku. Nah, dalam menulis jurnal itu bukan saya dengan kolega peneliti yang sudah berpengalaman saja gitu ya, tapi juga dengan mahasiswa. Saya sudah beberapa kali, mungkin 4 publikasi internasional itu dengan mahasiswa bimbingan saya. Ini saya kasih contohnya ya. Yang pertama ini dengan Rode, memang bule dia bimbingan saya yang ada di Belanda. S1 tetapi sama-sama S1 dengan teman-teman semua di sini. Itu skripsinya dilakukan di Getas, DTK Getas, dan berhasil dipublikasikan di Water Practice and Technology, itu reputasinya Q3. Ya, tidak yang terbaik, tapi ya sudah luar biasa bisa masuk di jurnal internasional dengan level Q3. Kemudian dengan bimbingan di sini ada Madina, itu juga kita nulis bareng. Bahan skripsinya bisa dipublikasikan di proceeding setara Q3. Ada lagi beberapa yang sekarang sedang dipersiapkan, ada 3 mahasiswa bimbingan saya skripsi, yang satu mengarah ke publikasi nasional, setara Sinta 2, itu termasuk yang Sinta 2 itu level yang termasuk tinggi di nasional. Dan yang 3 orang, kayaknya ada nggak di sini, ada Laili, ada Robi, Ega juga saya tantang itu untuk bisa publikasi di jurnal internasional, atau paling tidak di proceeding internasional. Jadi memang saya selalu mengencourage mahasiswa bimbingan saya untuk terus bisa publikasi. Kenapa? Karena ini. Nah, motivasi. Jadi motivasi orang nulis, publikasi itu macam-macam ya. Kalau Mega pengen nulis, apa motivasinya? Ya, menyebarkan pemikiran, Pak. Menyebarkan pemikiran. Jadi biar pemikiran kita itu tidak dipendam sendiri, tapi ada orang lain yang bisa memahami gitu ya. Betul, ya. Cara pandang kita. Kalau Fitria, apa motivasi pengen nulis publikasi gitu di Kebut gitu? Buat ini Pak, buat bikin portofolionya lebih baik sih. Apabila untuk persiapan S2 kan. Nah, Gitu sih Pak. jadi ingin menambah portfolio, pengalaman, supaya peluang untuk bisa lanjut S2 atau beasiswa itu diterima. Jadi motivasi memang bermacam-macam ya. Idealismenya gitu ya, ini yang nulis si Pram gitu ya. Pramudia itu bilang bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Nulis itu bekerja untuk keabadian. Apalagi sekarang nih, zaman semua serba digital.
terrecord di cloud, di server. Karya-karya kita, apapun yang kita lakukan itu kan terrecord itu di Facebook, di IG, di Twitter, sehingga kalau kita googling nama kita, pasti akan keluar siapa kita, apa kegiatan kita, apa karya kita. Nah, kalau teman-teman di sini nulis namanya sendiri-sendiri, pasti akan munculnya lucu-lucu. Coba, si Megan pernah googling namanya sendiri nggak? Pernah Pak, pernah. Keluarnya apa? Profile Facebook saya. Profil Facebook, kemudian Iya, profil IG, iya, status-status gitu kan ya. Nah, kalau kita menulis, kita publikasi, pasti yang muncul nanti karya-karya kita, tulisan-tulisan kita di koran, di majalah, di publikasi jurnal berreputasi, ya itu sesuatu yang saya kira akan sangat membanggakan gitu ya. Jadi wah, kita ini orang kalau googling nama kita yang keluar adalah karya-karya kita. Itu hanya bisa tercapai kalau kita misalnya punya publikasi. Apalagi kalau kita karirnya di akademisi ya, akademik atau peneliti ya ke depan gitu ya. Saya kira Fitria juga punya angan-angan ya, Fitria ya, ingin ke jalur itu atau tidak, Fitria? Oh, mohon maaf Pak, tadi nggak kedengeran tadi. Ada tertarik nggak untuk masuk ke jalur akademisi? Ada Pak, ada. Ada ya. Nah, kalau kita punya rencana karir di situ, tentu menulis menjadi suatu tuntutan. Tapi ada juga motivasi yang lebih praktis gitu ya, misalnya kewajiban. Nah, ini teman-teman di sini saya kira sebagian besar karena ada kewajiban. Yang S1 harus nulis skripsi biar lulus. Yang S2 harus nulis tesis untuk lulus. S3 pun juga harus nulis disertasi. Buat yang PNS, itu ada istilahnya DUPAK. DUPAK itu adalah daftar usulan untuk kenaikan pangkat. Nah, itu buat yang fungsional, kalau Mas Wasis ini, Mas Wasis, Pak Wasis Iya, halo masih Pak Heru. Pak Wasis, motivasinya apa ingin bisa publikasi? Apakah kaitannya dengan DUPAK atau ada faktor lain? Kalau saya sih lebih ini ya, gimana caranya? Kalau saya kan di analis ini analis risk, jadi bagaimana cara mengutarakan analisa risk kami biar agar teman-teman di operasional atau di jaringan itu lebih paham sih kayak gitu. Oke, berarti kaitannya lebih ke poin yang ketiga ya, tugas ya. Jadi Ya. analis risiko, tugasnya apa? Ya tugasnya bisa menulis, mendokumentasikan atau membuat satu karya SOP atau misalnya policy paper dan seterusnya, itu memang pekerjaannya seperti itu. Jadi tugasnya gitu. Tapi ada juga ya alasan motivasi yang keempat, honor. Wah, ini honor juga menarik loh. Kalau teman-teman itu bisa menulis, kemudian masuk koran, itu ada honornya dan itu lumayan gitu. Kalau bagi kami pun juga ada insentif. Jadi kalau bisa publikasi diterbitkan di jurnal internasional begitu ya, UGM memberikan insentif yang lumayan gitu. Jadi ada selain kepuasan batin karena bisa berkarya, tapi juga ada kepuasan lain gitu ya, material gitu ya, dapat honor, insentif dan seterusnya. Jadi memang motivasi ini macam-macam. Dan saya kira teman-teman yang ikut pelatihan atau webinar pada pagi hari ini pun juga punya alasan yang berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan. Jadi tulisan ilmiah itu tidak melulu kaitannya dengan jurnal ya. Jadi memang ada bermacam-macam ragam karya ilmiah. Tapi yang garis besar dari semuanya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Fitria, bahwa yang disebut karya ilmiah itu adalah tulisan yang dibuat untuk memecahkan satu permasalahan. Jadi ada permasalahan dulu yang diangkat. Apa sih yang mau dipecahkan di situ ya? Dan dimulai dengan ada landasan teorinya, ada teori-teorinya, referensi terdahulu, capaian yang sudah yang sudah dipublikasikan sebelumnya, dan berisi metodenya, cara untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang
muncul. Jadi runtut. Karya ilmiah itu runtut, terstruktur, punya bagian-bagian yang teratur. Jadi ada permasalahan, ada landasan teori, ada metodenya, dan biasanya itu direview. Jadi kalau nulis jurnal atau nulis di koran atau nulis disertasi, skripsi itu kan semua direview ya. Teman-teman nulis skripsi kan diuji oleh dosen yang paham di bidang yang sama. Itu ciri khas dari tulisan ilmiah. Jadi biasanya direview. Data, fakta, dan ulasan mengenai satu masalah yang diangkat. Jadi ada masalah, ada landasan teori atau katakanlah hasil penelitian sebelumnya, kemudian muncul atau digunakan data dan fakta, dan diulas dengan metode-metode ilmiah. Runtut dan sistematis, jadi ada rukunnya gitu ya, ada rukunnya, rukun ilmiahnya, yaitu ada pendahuluan, biasanya pendahuluan ini dipecah ya, ada latar belakang, ada pertanyaan penelitian, tujuan gitu ya, kalau skripsi kan ada kayak gitu. Kemudian ada isi. Isi ini apa ya? Ada metodenya, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Jadi memang runtut. Jadi ada yang pertama tentang kenapa sih ini penting dilakukan, kenapa sih apa sih yang terbaru dari yang kita lakukan ini dibandingkan sebelum-sebelumnya, itu di pendahuluan. Isinya, tujuan ini mau saya capai dengan apa untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan ini. Apakah dengan statistik kah, atau apakah dengan wawancara, kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya. Setelah itu kemudian hasilnya dibahas gitu ya. Kenapa hasilnya seperti ini dibandingkan dengan sebelumnya, dengan teori yang ada. Baru setelah itu disimpulkan. Oh, ternyata kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitiannya itu adalah ini. A, B. Tapi ini masih perlu dilanjutkan dengan penelitian berikutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, ragamnya macam-macam ya, sekali lagi tulisan ilmiah itu ya, tidak selalu harus bentuknya jurnal yang kesannya mungkin wah ini luar biasa sekali, sulit jurnal, tapi macam-macam. Jadi ragam tulisan ilmiah itu ada yang ditujukan untuk masyarakat tertentu, jadi segmented. Misalnya untuk akademisi dan profesional, ini apa ya, artikel jurnal, makalah atau proceeding, policy brief, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi teman-teman itu kan untuk kalangan tertentu, tidak semuanya mengakses gitu ya. Karena untuk bisa dipahami oleh khalayak umum itu ada lagi yang lainnya, yaitu disebut sebagai artikel ilmiah populer. Tapi tidak semuanya bisa disebut ilmiah, karena sekali lagi ada ciri-cirinya ya, bahwa ilmiah itu biasanya ada landasan teori, ada metode ilmiah, dan biasanya direview. Kalau tidak direview, itu tidak disebut sebagai karya ilmiah. Itu misalnya artikel di koran. Kalau mau nulis di Kompas itu, wah itu biasanya paling sulit itu tembus di sana karena termasuk ketat dalam proses reviewnya. Atau majalah. Kalau buku bagaimana? Nah, buku ini juga macam-macam. Ada buku yang direview dan tidak direview. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi banyak ragamnya. Nah, ini sedikit aja contoh-contoh gitu ya. Saya pernah juga berkolaborasi dengan staf Taman Nasional Gunung Merapi menulis jurnal di geoplanning. Ya, ciri-ciri jurnal itu kurang lebih 3.000 sampai 6.000 kata lah kalau kita mau menuliskan satu karya di jurnal gitu. Bisa lebih, tapi biasanya tidak kurang dari 3.000. 3.000 itu sedikit sekali. Tapi beberapa jurnal sudah punya panduan gitu ya, author guideline gitu ya, berapa jumlah kata yang disarankan. Pernah juga nulis di majalah. Majalah Jendela ini punyanya kantor P3E Jawa, KLHK. Kurang lebih 700 sampai 1.000 kata. Itu satu artikel pendek lah yang bisa terbit di jurnal, di majalah atau di koran begitu. Ini ada teman saya, Arif Sulfiantono ini dari Taman Nasional Gunung Merapi juga sering nulis di KR gitu ya,
700 sampai 1000 kata. Nah, menariknya dari nulis di jendela gitu ya, majalah atau di koran itu ada honornya. Jadi ya lumayan lah buat beli pulsa, buat ikut webinar gitu kan lumayan. Terus buku ya, buku ini lebih bebas lagi. Buku ini tidak ada ketentuan spesifik ya, jumlah kata. Dan sekarang apalagi buku itu bisa self publishing, kita menerbitkan sendiri nggak apa-apa. Jadi buku ini salah satu cara untuk kita eksis lah dengan apa ya, dengan mudah gitu ya. Tapi tidak kemudian sebagai karya tulis ilmiah ya, tapi lebih pada untuk mengekspresikan perasaan atau apa ya istilahnya itu eksistensi kita. Kan banyak ya sekarang teman-teman nulis novel itu kan bebas bisa diterbitkan sendiri. Tidak ngejar penjualannya, tetapi hanya sekedar untuk ini saya self publishing, saya punya buku itu juga sangat mungkin. Nanti coba saya kasih tips-tipsnya nulis buku. Mungkin Mega suka nulis puisi, nanti bikin buku kumpulan puisinya Mega itu apa, itu juga bisa. Nah, dalam nyusun artikel ilmiah itu ada level kesulitannya sebenarnya ya, kompleksitasnya. Jadi sering saya sampaikan ke mahasiswa S1 gitu ya, ke bimbingan saya yang sering konsultasi gitu. Kesulitan mencari tema skripsi. Sebaiknya saya penelitian apa Pak ya? Loh kok malah tanya saya? Seharusnya kamu datang ke dosen itu sudah punya rancangan sehingga dosen nanti memberi masukan. Tapi seringnya yang datang itu masih bingung, saya mau ngapain gitu. Nah, saya sampaikan bahwa level mahasiswa S1 itu kan masih belajar meneliti ya. Jadi masih levelnya masih belajar. Bagaimana belajar meneliti, belajar menulis, kemudian belajar mempublikasikan dalam bentuk laporan skripsi. Sehingga tuntutannya tidak terlalu tinggi. Nah, terkait hal itu bisa saja kita strateginya adalah melakukan hal yang sama, tetapi lokasi objeknya berbeda gitu. Makanya saya sering minta ke bimbingan saya, mahasiswa S1 yang datang gitu ya. Oke deh, kamu coba cari 5 artikel jurnal yang sekali kamu baca itu merasa, wah ini sesuatu yang ingin saya lakukan gitu. Saya tuh mau penelitian ini loh gitu. Jadi kan kalau kalian googling gitu ya, cari jurnal ilmiah, itu pasti kan ada yang, kok ini bagus ya, ini saya tertarik seperti ini ya. Nah itu carilah 5. Baru datang ke dosen pembimbing. Ini Pak, saya ingin seperti ini. Saya ingin melakukan hal yang sama, tapi mau saya objeknya di lokasi yang berbeda, misalnya tentang perhutanan sosial. Saya tertarik Pak, perhutanan sosial. Oke, ini ada jurnal yang sangat menarik bagi saya, tapi yang ingin saya lakukan di lokasi yang berbeda. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, masih untuk belajar, jadi melakukan hal yang sama, tapi lokasi objeknya berbeda. Bisa. Level yang kesulitan berikutnya itu adalah melakukan hal yang berbeda pada objek yang sama. Nah, ini levelnya agak lebih sulit, karena apa? Karena harus mencari aspek kebaruannya. Ini sudah dilakukan nih di satu objek Bengawan Solo. Ini Das Bengawan Solo ini banyak sekali orang melakukan penelitian sedikit-sedikit Bengawan Solo, sedikit Bengawan Solo. Tapi apa yang belum dilakukan di sana? Nah, di sini kan kemudian kita melakukan penelusuran yang lumayan lumayan berat lah ya di Bengawan Solo, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Nah, disitulah kemudian melakukan hal yang beda. Sama juga strateginya, cari 5 artikel di lokasi yang sama, nanti kemudian kita cari hal yang belum pernah dilakukan di sana. Nah, itu levelnya biasanya anak-anak S2 gitu, saya minta melakukan itu. Nah, tapi kalau ke bimbingan S3 gitu ya, itu udah beda lagi. Jadi kalau S3 itu tuntutannya adalah novelties, state of the art gitu ya. Jadi melakukan hal yang berbeda pada lokasi objek yang berbeda juga. Jadi ibarat kata itu nanti akan memunculkan satu teori baru atau merevisi teori yang sudah ada atau sesuatu yang memang memberikan pengaruh yang signifikan kepada dunia ilmu pengetahuan. Wah, itu lebih memang berat disertasi itu. Jadi levelnya berbeda-beda dan semua level ini tentu bisa dipublikasikan. Tidak kemudian bahwa yang bisa dipublikasikan hanya yang level disertasi, itu tidak.
level yang melakukan hal yang sama objek yang berbeda ini juga bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti cara menyajikan hasilnya. Gitu. Saya lanjutkan dulu. How to start? Gimana cara mulai gitu ya? Cara menggali ide penulisan ini bagaimana? Nah, tidak mudah. Tidak mudah. Makanya saya bisa menilai satu karya atau penelitian itu bagus atau tidak itu dari latar belakangnya. Pendahuluan latar belakang terutama. Karena dari latar belakang itu akan ketahuan sebenarnya persoalannya itu apa dan kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian itu menarik atau tidak itu kan dilihat dari yang pertama judulnya, kemudian latar belakangnya kalau bagi saya. Kok judulnya udah menarik, wah lihat, ini memang persoalannya seperti apa sih, saya baca latar belakangnya. Kalau berantakan, itu udah, wah ini ada masalah. Karena berarti penulisnya masih bingung. Skripsi misalnya, latar belakangnya itu nggak jelas, ini mau meliti apa, kenapa ini perlu, itu nggak muncul gitu ya, berarti penulisnya juga masih bingung sih, mahasiswanya juga masih bingung gitu. Nah, cara menggali ide ini bagaimana gitu ya. Yang pertama, dari banyak referensi, makanya saya bilang setiap mahasiswa bimbingan itu carilah 5 aja deh, 5 jurnal atau tulisan sebagai dasar menuju ke penelitianmu. Ada referensinya. Nanti akan ketahuan, oh dari 5 ini ternyata masih ada celah ini, kenapa ada permasalahan ini sehingga itu perlu dilakukan. Atau kemudian ide penulisan itu juga dari kegiatan kantor. Nah ini misalnya Mas Wasis atau ada Bu Astuti atau ada yang lainnya yang dari kantor-kantor pemerintah atau kantor swasta, ada kegiatan survei, pengukuran, ini ngumpulin data terus tapi kok cuman jadinya laporan buat kantor ya, kenapa nggak dimanfaatkan untuk publikasi. Nah itu juga bisa, ide penulisan itu muncul dari kegiatan kantor yang sifatnya survei-survei, teman-teman Balai BKSDA, Taman Nasional itu kan isinya survei terus. Laporannya cuma jadi laporan di kantor gitu. Nah, gimana kalau data-data yang sudah ada itu digali atau ditulis kembali supaya jadi publikasi yang bagus. Atau diskusi-diskusi. Nah, ini bisa teman-teman dari diskusi bareng-bareng, FSC, tiba-tiba ada ide penulisan tentang eco-label, apa sih? Atau dampak eco-label terhadap daya beli konsumen atau terhadap popularitas produk dan seterusnya. Itu kan satu pertanyaan yang menarik begitu ya. Dari rapat-rapat diskusi-diskusi formal, kemudian ada juga yang informal, dari sekedar ngobrol-ngobrol itu juga bisa muncul ide-ide itu. Gitu. Nah, saya kira itu bisa jadi start awal menggali ide tema penelitian. Kemudian yang kedua itu menentukan pertanyaan atau tujuan penelitian, ini penting banget. Jadi harus jelas tujuannya atau pertanyaan penelitiannya itu apa gitu. Ini saya kasih tips ya. Jadi yang paling sering gitu ya, paling gampang gitu, kita menggunakan metode analisis kesenjangan. Jadi pertanyaan atau tujuan penelitiannya adalah membandingkan atau latar belakangnya adalah membandingkan antara ideal dan realita. Ideal itu misalnya ada peraturan tentang perhutanan sosial P83 2016 menjelaskan bahwa masyarakat diizinkan untuk mengelola kawasan hutan dengan bla 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 bla. Tapi realitanya bagaimana gitu. Itu kan sudah ada kesenjangan dan itu bisa menjadi tema penelitian yang menarik. Atau dengan cara membandingkan antara yang diharapkan dengan yang dicapai. Misalnya ada kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan oleh BPDAS. Diharapkan dalam 10 tahun ke depan kawasan Das Bengawan Solo sudah kembali hijau misalnya, lahan kritisnya berkurang. Tapi yang dicapai bagaimana? Kita melakukan semacam evaluasi di situ. Jadi kita buat
mudah ya, bahwa mencari persoalan penelitian itu paling mudah itu adalah membandingkan antara yang ideal, realita, diharapkan, dan yang dicapai. Kalau di teman-teman KSDH, saya selalu bilang begini, penelitian paling mudah itu dilakukan di cagar alam. Kenapa, Pak? Ya karena cagar alam itu secara peraturan, idealnya itu strict banget. Wah, apa-apa nggak boleh lah kurang lebih gitu. Tapi coba lihat realitanya. Hampir semua cagar alam itu kondisinya rusak. Nah, itu kan jadi penelitian yang mudah gitu untuk dapat persoalan penelitiannya. Nah, juga ada rule of thumb ya. Jadi rule of thumb itu paling mudah dalam menulis ilmiah itu atau mempublikasikan sesuatu itu membandingkan kondisi masa lalu dengan masa kini. Apa yang berubah, apa dampaknya, dan faktor penyebabnya. Udah itu mau temanya apapun pasti pasti bisa berlaku ini. Mau orang manajemen hutan, konservasi sumber daya hutan, orang lingkungan, manapun lah. Jadi dulu bagaimana, sekarang seperti apa yang berubah, apa dampaknya. Syukur-syukur ditambahi faktor yang menyebabkan perubahan. Selesai. Itu sudah satu rangkaian penelitian yang bisa dilakukan. Kalau orang-orang GIS, tutupan hutan tahun 2000 sekian, dibandingkan tutupan hutan kondisi sekarang 2019, berapa perubahannya tutupan hutan, apa dampak perubahannya terhadap biodiversitas, terhadap lingkungan, terhadap erosi, terhadap masyarakat, apa penyebabnya, faktor penyebabnya, itu kan sudah satu tema yang bisa muncul ribuan judul skripsi gitu. Nah, ngasih judulnya ya biasanya ada pengaruh, effects of apa, pengaruh apa, dampak atau impacts apa. Jadi judul-judul yang selalu menarik untuk dan mudah untuk ditulis. Oke, ini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Mega dan kawan-kawan yang lain. Saya stop dulu biar tidak terlalu kebanyakan, nanti tidak malah ngantuk nanti. Monggo teman-teman atau hadirin di sini bisa drop langsung pertanyaannya kalau ada yang mengganggu di pikiran gitu ya. Ada nggak yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Ini ada Madina di sini ikut gabung juga. Halo Madina. Kalau gitu mungkin saya aja Pak. Ya, silakan. Tadi yang untuk menyusun rumusan masalah begitu ya, kan ada metode analisis kesenjangan sama rule of thumb. Mungkin ada nggak contoh cara lain untuk menentukan tujuan penelitian gitu Pak, selain dua itu? Sebenarnya banyak beberapa cara gitu ya untuk menggali ide, tujuan penelitian dan seterusnya. Tapi yang paling mudah saya kira buat teman-teman itu ya dua itu. Jadi kesenjangan itu kan selalu kalau ada kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita itu pasti ada persoalan, pasti ada permasalahan penelitian di situ. Dan tujuan penelitiannya ya untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi. Itu kan sudah sangat mudah. Mega dari minat apa? Saya masih general forestry Pak. Rencana? Masih belum diputuskan. Atau atau kecenderungannya ke arah? Kan pasti ada, maksudnya nggak ada kecenderungannya. Mungkin kalau nggak manajemen masih mempertimbangkan konservasi juga. Oke, manajemen atau konservasi. Manajemen misalnya di proses pengolahan hutan produksi, gitu ya. Tertarik dengan masalah produktivitas hutan jati misalnya gitu. Paling gampang lah, paling gampang. Kan punya banyak panduan ini, perhutani gitu misalnya. Idealnya dalam rencana tebangan tahun depan itu tercapai 1000 meter kubik kayu jati. Ternyata realitanya itu hanya tercapai 750 meter kubik. Ada kesenjangan di situ. Nah, penelitian kita itu ingin mengetahui berapa kesenjangannya, apa penyebab kesenjangannya, dan bagaimana
solusinya kan, tapi kayak gitu ya. Jadi mulailah dengan kesenjangan itu akan membuat atau membantu teman-teman dalam menulis karya ilmiah. Kalau nggak ada kesenjangan, ya nggak perlu diteliti, berarti baik-baik saja. Kenapa harus di kurang kerjaan kita meneliti sesuatu yang baik-baik saja gitu. Jadi penelitian yang baik itu ketika bisa sebagai problem solving ya, sebagai penyelesai atau memberikan alternatif penyelesaian masalah. Saya lanjutkan lagi. Mungkin bisa dipadatkan Pak 10 menit lagi supaya nanti diskusinya lebih panjang gitu. Waduh, kalau ya nanti deh saya coba sebentar. Iya. Oh, kok nggak ada ya? Bentar, kok nggak muncul. Sudah muncul belum? Sudah Pak. Oke. Kemudian kita perlu memilih metode analisis gitu ya. Jadi teman-teman di sini ketika sudah dapat ini idenya, kemudian sudah dapat permasalahan penelitian, tujuannya, itu kan kemudian menentukan metodenya menjawab persoalan penelitian ini apa gitu. Nah, kita memang biasanya dikotomi ya antara kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya nanti terus ada statistik gitu ya. Kualitatif itu biasanya deskriptif gitu, eksplanatif gitu, explanatory. Nah, nggak usah risau dengan itu, nggak usah terlalu risau dan jangan terlalu khawatir dengan saya nggak menguasai statistik, saya nggak menguasai alat-alat ukur atau apapun yang fancy-fancy. Nggak perlu, karena tidak semua persoalan penelitian itu membutuhkan pisau analisis yang berat, yang advance gitu. Enggak. Misalnya kalau memang butuhnya hanya statistik deskriptif, misalnya dengan frekuensi ya, kita kan paling gampang itu kan membuat chart frekuensi atau tren, itu nggak apa-apa. Misalnya teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kualitas air sungai misalnya gitu ya. Tren perubahan bakteri E. coli di segmen sungai Code Yogyakarta. Berarti kan hanya butuh tampilan gitu ya, statistik deskriptif mengenai trennya. Itu kan sederhana sekali, pakai Excel pun bisa begitu ya. Jadi tidak perlu harus memikirkan sesuatu yang berat. Kalau memang bisa dijawab dengan yang sederhana, ya kenapa tidak? Atau dengan kualitatif, itu kan ada deskriptif naratif nih ya, fenomenologi. Kalau kualitatif, itu memang teman-teman yang di aspek sosial gitu ya, memang harus menjelaskan fenomenologinya, apa fenomenanya secara jelas. Dan itu kemampuan deskriptifnya diuji. Atau gabungan keduanya, ada kuantitatif, ada kualitatif, itu juga umum saja. Pengukuran dan analisis data ini saya percepat aja bagian ini. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya ada yang di lab gitu ya, ketemu angka-angka jelas, terukur. Kemudian juga bisa non eksperimental dengan survei ke lapangan, mengambil sampel tanah, mengukur kualitas air. Atau dengan kualitatif dengan melakukan observasi, melakukan wawancara langsung kepada responden atau tidak langsung dengan kuesioner. Ini kan cara pengumpulan data gitu ya. Tapi juga perlu dipelajari tentang teknik sampling gitu. Misalnya kita bicara yang suka mengukur kualitas air di segmen sungai, kan nggak mungkin sepanjang sungai diukur semua, pasti kan sampling di mana. Nah, itu bagaimana cara menentukan jumlah samplingnya, ulangannya berapa kali, titik pengambilannya di mana, itu harus dipikirkan. Termasuk kalau mau mewawancarai narasumbernya atau responden. Yang responden satu desa itu ada 5.000 orang, maksudnya ya 5.000 mau ditanyain semua, kan tidak. Berarti kan ada teknik samplingnya, misalnya menggunakan intelligence sampling 10%. Yang dipilih yang usia produktif. Proporsinya harus imbang antara pria dan wanita. Nah, itu perlu ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang paling
tidak kalah penting juga gitu ya, itu dalam menyajikan hasil dan pembahasan. Hasil itu dibuat semenarik mungkin ya, jadi gambar itu harus yang jelas, minimal 300 dpi. Apa itu dpi? Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Jadi harus jelas. Sekarang opsinya dengan grayscale, tingkat keabuan. Karena apa? Karena kalau di jurnal itu beberapa jurnal, kalau gambarnya berwarna disuruh bayar. Jadi sekarang opsinya juga dibuat grayscale atau dengan arsir. Dan dalam membahas skripsi atau apapun ya, selalu bandingkan hasil dengan referensi yang ada. Jangan ngomongin diri sendiri terus, hasilnya saya seperti ini, hasilnya saya seperti ini, hasilnya ini seperti itu. Tapi bandingkanlah dengan teori dan referensi yang ada. Referensi itu bisa penelitian sebelumnya. Jadi dalam pembahasan skripsi, ini kan sebagian besar pada persiapan skripsi ya, setelah hasil, itu bandingkan dengan referensi. Jangan berhenti di menyajikan atau menulis tentang tabel. Tabelnya pengukuran seperti ini. Ditulis ulang dan dibiarkan. Tidak bisa, jadi memang harus dibandingkan dengan referensi. Dan perlu dijelaskan kekurangan atau ketidakpastian hasil. Kalau kalian ketemunya kok berbeda banget dengan teori atau referensi yang sebelumnya, ya itu PR besar itu. Either karena kalian penelitiannya berantakan, desainnya keliru, atau memang kalian menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan referensi atau teori. Nah, itu harus dijelaskan kenapa itu terjadi. Kalau misalnya lebih karena desain kalian yang kemungkinan keliru gitu ya, ya berarti perlu ditampilkan kekurangannya, ini ketidakpastian hasilnya adalah karena ini, karena itu perlu dijelaskan. Jangan malah diutak-utik datanya biar sesuai teori atau sesuai referensi, ya itu jangan sampai terjadi. Itu akan saya marah-marahin pasti waktu ujian pendadaran dan kemungkinan tidak lulus. Jadi sekali lagi ada banyak cara, walaupun penelitiannya gagal, itu adalah satu hasil penelitian. Sekali lagi itu jangan terus kemudian diotak-atik datanya supaya yang diinginkan. Terakhir, kesimpulan dan saran itu adalah jawaban langsung dari pertanyaan penelitian dan apa yang perlu dilakukan berikutnya, what's next, sarannya apa, apakah perlu penelitian selanjutnya atau lain-lain. Jadi harus jelas. Ini kalau nulis artikel ilmiah populer ya, misalnya mau nulis di koran, mau nulis di majalah, itu kurang lebih tahapannya sama, tapi dia lebih ringkas. Tahap yang pertama, kalian perlu menggali ide nulis ya, latar belakangnya apa sih, sehingga ini perlu ditulis gitu. Gap selalu, kembali ke masalah analisis kesenjangan. Kemudian menentukan pertanyaannya, tujuan penulisan dari ilmiah itu. Terus kemudian kalian mulai nulis nih, poin-poin garis besar penulisannya. Ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu biasanya 1 paragraf, 2 paragraf cukup, tapi isi ini yang bisa dibuat atau dipecah dalam beberapa poin. Dan kemudian penutup. Berikutnya nyusun subpoin. Di tiap komponen itu pembuka itu subpoinnya apa, urut gitu ya. Kemudian biasanya di latar belakang itu kita memasukkan mengenai referensi berita, bacaan buku, ada pernyataan tokoh atau kebijakan baru. Misalnya, karena munculnya kebijakan baru tentang perhutanan sosial, muncul persoalan. Nah, itu kan langsung di depan itu. Atau adanya tokoh misalnya Jokowi mendeklarasikan mengenai staple food state di lahan bekas dulu lahan Suta Gambut di Kalimantan. Itu kan ada pernyataan tokoh yang perlu di highlight gitu ya di bagian awal gitu supaya ini muncul ada persoalan. Dan perlu mengembangkan setelah itu ya, setiap poin-poin itu dikembangkan tulisannya. Menulis buku, saya kira saya singkat aja, self-publishing, sekarang teman-teman bisa nulis sendiri, publikasi sendiri, di-print sendiri, senang sendiri, itu nggak apa-apa, itu bisa. Tidak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi, buku ini semakin populer karena siapapun bisa menulis dan bisa mempublikasikan. Tapi kalau dijual belum tentu laku, ya nggak apa-apa, yang penting kita udah puas bisa menulis dulu. Kalau policy brief, mungkin teman-teman yang ada di instansi pemerintah sering disuruh membuat policy brief,
Ini biasanya hanya singkat ya, 3-4 halaman, jangan lebih dari 8 halaman, karena prinsipnya adalah sebisa mungkin dipahami oleh pengambil keputusan. Nah, sekarang misalnya tentang Omnibus Law. Teman-teman yang tertarik mungkin membahas tentang Omnibus Law, dampak Omnibus Law terhadap sektor kehutanan. Bikin policy brief 3-4 halaman saja yang mudah dipahami, sehingga pada akhirnya apa sih poin yang ingin kalian counter gitu. Itu secara persuasif dan argumentatif. Jadi harus munculkan bukti-bukti temuan di lapangan seperti ini dan seterusnya. Jadi ini tidak mudah, tapi ini yang paling bisa. Karena sekali lagi jurnal itu kadang tidak dibaca, atau sering pasti tidak dibaca oleh pengambil keputusan. Sehingga dari jurnal itu biasanya dimunculkan dalam policy brief. Ini ada contoh gambarnya ya. Can you come back with that 3-year study summarized in 6 bullet points in PowerPoint? Jadi akademisi ini sering gap ya. Akademisi membawa kumpulan buku, publikasi selama 3 tahun belajar gitu ya. Datang ke pengambil keputusan ya, yang diminta, kamu datang lagi deh bawa 1 slide PowerPoint isinya 6 poin gitu ya, karena memang mereka tidak punya waktu untuk membaca, sehingga butuh policy brief atau poin-poin yang bisa langsung dipahami. Tips terakhir, kalau mau nulis ya harus baca. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kenapa ya? Karena kalau kita mau nulis jurnal tapi nggak pernah nulis jurnal, ya gimana kita tahu arah jurnalnya nanti seperti apa, isi jurnal itu apa sih? Saya ingin nulis, ya baca jurnal dulu, baru nanti bisa nulis jurnal. Saya pengen nulis buku ini, saya sudah siapkan draft buku. Berapa buku yang dibaca? Belum pernah baca buku ya. Ya pasti isi bukunya aneh, karena tidak seperti syarat 100 buku, nggak pernah baca buku. Ya, jadi banyaklah membaca, nanti akan tahulah apa yang disebut sebagai jurnal, apa yang dibutuhkan di jurnal, apa yang menarik supaya orang supaya bisa dimuat di satu jurnal. Yang kedua tipsnya adalah co-authorship, keroyokan. Nah, mungkin Mbak Fitria juga di Sebijak itu kan selalu keroyokan ya, Mbak Fitria ya. Masih ada enggak? Jadi dengan co-authorship ini bisa membagi peran, tidak sendiri gitu ya. Kalau sendiri memang berat. Tapi kalau contohnya tadi mahasiswa bimbingan saya yang publikasi kayak Madina, dia kalau suruh nulis sendiri pasti nggak jadi. Tapi karena di situ ada mentor, ada saya yang membimbing, akhirnya jadi. Ya sama, kalau kumpulan teman-teman FSC misalnya pengen menulis sendiri, kelompok, tapi satu kelompok tidak ada yang pernah atau berpengalaman, ya pasti akan nggak jadi-jadi. Tapi kalau di situ satu kelompok itu ada yang sudah berpengalaman, bisa membimbing, sehingga di situ dibutuhkan supervisor, itu pasti akan jadi. Jadi nulisnya dengan bimbingan atau bersama-sama, sehingga tidak sendirian. Kemudian pelajari author guidelines. Nah, author guidelines ini penting karena apa? Karena tiap jurnal, tiap koran, tiap majalah itu punya persyaratan yang berbeda-beda gitu. Cek dulu kalau ingin terbit atau mengirim ke jurnal ilmu kehutanan, jurnalnya di fakultas. Ini Sinta 2 termasuk yang bereputasi di tingkat nasional. Cek dulu information for authors-nya. Berapa jumlah kata yang diperkenankan, berapa ukuran font, stylenya bagaimana, spasinya apa, itu ada semua di information for authors. Jadi sudah harus tahu dulu kemana kita mau mengirimkan karya kita. Kirim dan terus kirim. Nah ini, jangan cepat menyerah, segera kalau ada kirim, entah itu hasilnya jelek, bagus itu kan menurut kita ya, tapi sekali lagi kirim dan terus kirim, jangan berhenti. Dan yang paling penting itu jangan baper, karena hasil review, kalau teman-teman nanti punya pengalaman nulis di jurnal internasional atau jurnal nasional, jurnal apapun yang peer review, karena akan dikritik oleh orang yang paham tentang bidang yang sama, itu biasanya pedes. Pedesnya itu cabai
level level 20 lah mungkin. Itu jangan baper, ya udah memang hasil reviewnya seperti itu ya kita ikuti. Saya pernah gitu ya, pengalaman saya, semakin tinggi reputasi jurnalnya tentu reviewnya semakin luar biasa. Saya pernah proses publikasi di Q1 itu sampai hampir 2 tahun. Naskah sejak saya submit, sejak kirimkan sampai terbit itu 2 tahun, bayangkan. Itu anak saya waktu masih lahir, ketika jurnalnya terbit, anak saya udah bisa lari-lari. Betapa rumitnya dan beratnya dalam publikasi, terutama di jurnal yang bereputasi. Kenapa ya? Karena reviewnya tidak cuma sekali. Dan bukan hanya satu orang. Bisa ada 3 juri, reviewer sebutnya gitu ya, memberikan kritik terhadap naskah kita. Dan kita wajib membalas ke masing-masing, memuaskan semua jurinya atau reviewernya. Dan itu bukan cuma satu kali proses, begitu kita memberikan jawaban, mereka kirim lagi argumennya, ini nggak bisa jawabanmu seperti itu, kamu harus menambah data, kamu harus ganti analisisnya, penelitianmu itu jelek, sudah pernah dilakukan, wah itu luar biasa, dan tidak boleh baper. Saya dikasih tips sama supervisor saya, kalau habis menerima hasil review, itu jangan langsung dikerjakan. Break aja 2-3 hari baru nanti dilihat lagi, atau seminggu deh nggak apa-apa. Nah ini saya kira juga sama ketika kalian menerima hasil revisian dari dosen. Kalau skripsi, jangan baper menerima hasil revisi dari dosen. Nah kenapa? Ya karena memang dosen lebih berpengalaman, dan disitulah peran dari pembimbing itu kan untuk mengarahkan. Jadi kalau revisinya banyak, ya berarti memang butuh seperti itu. Dan sekali lagi jangan baper dan jangan langsung dikerjakan. Stres sendiri. Taruh dulu, nonton drakor, misalnya drama Korea, atau bikin avatar di Facebook, atau googling di IG, lihat-lihat all shop. Pokoknya jangan stres dulu lah. Taruh dulu, kemudian mengerjakan yang lain. Baru nanti kembali lagi kalau udah fresh. Dan perlu kacamata orang lain. Jadi seringkali kita kalau udah nulis itu merasa yang paling hebat. Jadi tulisan kita udah yang terbaik lah gitu ya. Coba kasih lihat ke temenmu deh karyamu. Pasti nanti paling dia ketawa gitu. Wah gitu. Ini kok masih banyak tipe, ini masih banyak gak bisa dibaca, gak teratur, dan seterusnya. Sekali lagi karena kita sering tidak melihat kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau orang lain pasti lihat. Jadi sebelum dipublikasikan, kalau masih newbie ya, masih baru belajar, coba deh minta bantuan orang lain yang lebih paham atau pembimbing itu untuk melihat atau memberikan masukan. Berikutnya, untuk membantu teman-teman menulis, gunakanlah PowerPoint, PPT. Semua pernah presentasi kan? Pengalaman presentasi. Presentasi itu sebenarnya kalau kita mempresentasikan satu tema, itu membantu kita untuk runtut sebenarnya. Karena dalam presentasi itu kita pasti mengawali dengan pembukaan. Pembukaannya apa, kemudian isinya, baru nanti kesimpulan. Itu sudah runtut. Sebenarnya runtutannya sama dengan runtutan karya tulis ilmiah. Jadi kalau kalian bisa nulis atau membuat PPT, PowerPoint, pasti bisa nulis juga, karena tinggal mengembangkan menjadi satu paragraf dan satu tulisan. Kalau yang berikutnya ini mulai dari intisari atau abstrak itu pengalaman saya sendiri, mungkin tidak untuk semuanya atau mungkin ada yang tidak cocok dengan tips yang ini. Tapi kalau saya sendiri suka itu nulis dari intisari. Jadi dalam intisari itu saya diuji untuk bisa mengetahui konteks dalam satu paragraf ya, hanya sekitar 300 kata. Saya udah harus bisa nuliskan permasalahan, tujuan, metode, hasil yang diharapkan, dan saran dalam intisari. Jadi sebelum saya melakukan penulisan secara utuh, itu saya bikin intisari, karena nanti saya udah harus mencakup semuanya. Nah, nanti baru saya potong-potong bahwa di latar belakang itu saya harus menjelaskan tentang ini, metodenya tentang ini, hasilnya tentang ini, kesimpulannya tentang ini. Jadi setelah itu tinggal dikembangkan. Tapi saya udah punya badannya,
di intisari. Ini buat saya pribadi. Terus yang terakhir itu proofread. Nah, proofread itu adalah terutama dari sektor, kalau teman-teman mengirimnya ke internasional ya, proofread itu adalah orang yang paham tentang bahasa Inggris terutama. Kan sering karena kita orang dari Indonesia, bahasa Inggrisnya pas-pasan, sehebat-hebatnya kita berbahasa Inggris, tapi pasti kalah hebatlah dengan orang yang sudah biasa berbahasa Inggris, terutama dalam tulisan. Nah, itu seringkali kita membutuhkan jasa proofread. Tulisan bahasa Inggris kita berantakan, nanti kita minta jasa proofread untuk memperbaiki grammarnya, strukturnya, dan seterusnya. Tentu ada biayanya, ada jasanya, tapi saya kira itu worth it lah. Kalau kita ingin niatnya memang tembus ke jurnal internasional yang bereputasi. Karena syarat bahasa Inggris yang baik itu menjadi yang utama bagi mereka. Mau penelitian kita sehebat apapun gitu ya, menemukan material baru, tapi kalau nulis bahasa Inggrisnya belepotan ya pasti nggak akan diterima. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mega. Selanjutnya nanti mungkin bisa untuk diskusi dan teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bebas aja kita ngobrol untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik banget nih. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Lengkap sekali materinya. Mungkin langsung aja, ini sudah ada pertanyaan dari Ratna Sindu, Tumbuh School. Mungkin ini buat atau Pak ya, saya kurang tahu. Mungkin mau menyalakan mikrofon untuk menjelaskan pertanyaannya sendiri atau mau saya bacakan saja? Ini saya sambil membaca di kolom chat ya. Iya Pak. Dari Tumbuh School ini sekolahnya. Bu Sindu, selamat pagi Bu Sindu. Jadi sebagai pemula, bagaimana mengasah sense untuk melihat gap dan bagaimana menjelaskannya dalam bahasa tulisan. Bisakah kita menulis dengan melihat permasalahan karena melihat ada dua kondisi, misal A dan B, lalu kita meneliti mediator yang bisa menghubungkan kita terima. Oke. Ya, memang ini perlu banyak berlatih ya, karena kalau sudah cukup terbiasa, kita akan bisa cepat sekali merumuskan satu permasalahan penelitian. Tapi kalau masih baru bagaimana gitu kan? Nah, kalau masih baru itu begini Bu Sindu, biasanya kalau buat saya waktu dulu masih juga belajar gitu ya, belajar menulis, itu memang paling mudah bagi saya itu adalah dengan membaca jurnal yang lain atau membaca penelitian yang menginspirasi saya gitu. Jadi kan persoalan yang kita munculkan itu pasti tidak mungkin persoalan baru. Pasti sudah pernah ada yang melakukan. Nah, disitulah kemudian saya mencoba mengumpulkan jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada sebelumnya terkait dengan tema yang kita minati ya. Kemudian baru akan muncul ide dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya lokasinya berbeda gitu. Jadi saya akan sampaikan gitu ya, bahwa ada leveling kita bisa melakukan pada penelitian yang sama atau persoalan yang sama tapi berbeda. Gitu ya, ada kan? Nah, sama mungkin di sini juga sama. Ketika gap-nya itu adalah ada di satu lokasi yang lain, di negara lain atau di tempat lain. Misalnya persoalan mengenai budaya. Ada budaya adaptasi kebiasaan baru lah misalnya gitu ya sekarang terkait dengan COVID, pengaruh AKB terhadap proses pembelajaran di SD tumbuh gitu misalnya. Persoalan ini sudah pernah dilakukan penelitian di sekolah yang lain, misalnya di SD Tarakanita misalnya, ada jurnalnya. Nah, jurnal ini menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama di SD tumbuh. Saya kira tidak apa-apa, tetap bisa kita munculkan sebagai gap penelitian. Gitu. Terus kemudian bisakah kita menulis dengan melihat permasalahan karena melihat dua kondisi yang bisa? Sangat bisa Bu, justru di sinilah gap-nya selalu muncul itu ketika ada
ada jarak antara A dan B gitu ya. Kita meneliti mediator yang bisa menghubungkan kedua hal tersebut. Kalau dalam dunia kehutanan, ada gap dalam kebutuhan pangan dengan degradasi hutan. Kita selalu butuh pangan, perluasan sawah gitu misalnya. Perluasan sawah atau lahan pertanian itu selalu mengorbankan tutupan hutan. Hutan dikonversi menjadi lahan pertanian. Terus bagaimana nih solusi tengah-tengahnya ini? Kan kita tetap butuh ini nasi, kita butuh jagung, kita butuh sayur. Tapi kita juga butuh oksigen, kita butuh air yang semua dihasilkan dari hutan. Ada gap besar di sini, ada A, ada B. Gimana bisa menggabungkan keduanya? Oh, ada agroforestry. Agroforestry menggabungkan hutan dengan pertanian. Hal-hal seperti itu saya kira bisa digali. Demikian Bu Sindu, mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Sudah cukup ya Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas seperti itu? Udah sih sementara tadi penjelasan dari Pak itu juga sudah sangat jelas. Kebetulan saya ini juga sedang apply beasiswa gitu Pak. Itu kan esai juga butuh untuk mirip ya Pak ya, untuk melihat masalahan apa yang bisa kita selesaikan untuk kontribusi seperti itu. Oke, Bu Cindy. Oke, jadi sekali lagi asal kita tahu runtutannya, bagaimana kita bisa mengembangkan ide persoalan sehingga ditulis dalam satu esai. Esai itu lebih pendek gitu ya, mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 kata itu sudah cukup, 3 sampai 4 halaman. Tapi harus jelas apa konteksnya, apa isinya, dan bagaimana statement kita sebagai kesimpulan, standing point kita, dan itu harus jelas tersampaikan, tidak nanggung gitu. Itulah ciri khas dari esai. Baik, terima kasih. Mungkin saya, iya. Terima Ye. kasih juga Bu Sindu atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit nih Pak terkait pertanyaan soal ide tadi ya. Mungkin bagaimana sih caranya membedakan ide yang penting dan yang tidak? Kan sebenarnya kan ide tuh bisa banyak. Kita meneliti soal kenapa pohon tumbuh di depan rumah saya pun juga kalau bisa membuatnya menarik juga bisa kan dijadikan penelitian. Tapi sebenarnya ide yang layak untuk diangkat sebagai penelitian itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mega. Jadi dalam mengembangkan ide, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa ya semuanya itu layak untuk dipublikasikan gitu ya. Yang pasti kalau untuk publikasi itu pengelola jurnal, nah pengelola jurnal itu pasti akan tidak hanya nerima dari kita. Jadi kita ini kan yang ngirim tulisan kan banyak, padahal publikasi itu kan hanya sedikit yang bisa lolos gitu ya. Nah, bagaimana bisa lolos? Nah, untuk lolos tentu saja satu, harus ada yang membuat karya publikasi kita itu lebih menarik daripada yang lain. Untuk menarik bagaimana? Satu, dia harus kontekstual. Persoalannya itu adalah persoalan terbaru, bukan persoalan 15 tahun yang lalu. Apa itu persoalan terbaru ya? Kalau sekarang kita bicara mengenai COVID, AKB, adaptasi kebiasaan baru, kemudian tentang gender, SDGs, hal-hal yang masih semuanya memberitakan, itu adalah kontekstual. Jangan membicarakan tentang yang ngetren 15 tahun yang lalu ya pasti langsung akan tidak terpilih ya oleh pengelola jurnalnya, satu itu. Yang kedua, itu berdampak besar bagi masyarakat. Apa contohnya? Ya misalnya nanti ada kalau sekarang COVID itu penelitian tentang potensi obat COVID. Pasti itu penerimaannya pasti akan sangat tinggi gitu ya. Karena apa? Karena kemanfaatannya akan sangat besar. Berbeda kalau itu bicara tentang tadi itu, saya ingin meneliti tentang pohon di depan rumah saya. Lah itu yang bermanfaat untuk kamu sendiri, untuk keluarga saya sendiri,
tidak bermanfaat untuk banyak orang, ya itu berarti kurang memberikan dampak yang besar. Jadi sekali lagi memang kalau kita niatnya mempublikasi, kita harus pastikan bahwa karya kita itu memang publishable, gitu, layak dijual, menarik bagi pengelola jurnal. Saya kira itu. Baik. Mungkin ini lanjut ada pertanyaan dari Pak Wasis ya. Ya mungkin. Bagaimana kiat Pak Heru agar tetap bersemangat untuk menulis? Karena produksi karya ilmiah di Indonesia ini cukup rendah dibanding negara-negara di Asia. Wah, ini ini kembali ke slide paling awal saya, Pak Wasis. Motivasi. Jadi motivasi kan bermacam-macam ya. Sekali lagi, kalau kita memang tidak tanda kutip diwajibkan, ya kita seringkali tidak akan melakukan gitu ya. Kita melakukan karena harus. Kalau saya dosen kebetulan itu ya separohnya itu harus gitu ya, karena bagian dari memang tanggung jawab profesi. Kalau Pak Wasis di tempat kerjanya juga memang harus menyusun SOP tentang risiko, ya kan mau nggak mau memang harus nulis gitu ya, karena memang tugas. Tapi sekali lagi bahwa kenapa tetap bersemangat, ya sekali lagi kalau saya lebih ke ada faktor idealismenya. Yang pertama memang saya senang nulis. Kedua ya karena ya selain itu bisa memberikan manfaat ya, karena setiap karya penelitian itu pasti memberikan manfaat, ada hasilnya yang itu bisa dijadikan referensi untuk pengambil kebijakan misalnya. Itu juga mantepnya itu kalau googling nama kita itu senang gitu loh, kalau yang muncul itu wah karya-karya kita, tulisan kita, nama kita itu dikenal di dunia gitu ya. Orang kalau bicara tentang ini, wah itu ngomongnya berarti itu dari Indonesia ada hero itu misalnya gitu dari luar negeri. Itu seringkali saya alami gitu ya ketika melakukan konferensi di luar negeri gitu. Tidak tahu, belum pernah ketemu, tapi kan tahu namanya kan gitu ya. Karena namanya ini sering banget ini publikasi tentang bidang ini. Wah, serasa ketemu selebritis gitu kalau sudah seperti itu. Jadi ada kepuasan batin memang dalam menulis. Untuk menjaga semangatnya ya itu kalau buat saya pribadi. Tapi tidak semuanya seperti itu, ada yang memang tidak menjadi passionnya untuk nulis. Dan yang kedua, honornya juga lumayan. Jadi insentif itu selalu menarik ketika bisa menulis itu. Kalau di koran, di majalah itu selalu ada honor. Kalau di jurnal internasional itu di UGM pun juga menyediakan insentif bagi dosen yang bisa publikasi. Jadi saya kira itu juga motivasi tambahan lah. Oke, Mega, seperti itu. Baik, Pak Heru, makasih. Iya, Mas. Mungkin lebih ke better legacy ya. Kenapa? Memberikan legacy kepada ini umat manusia. Ya, itu tentu idealisme. Dan honor. Nah, idealismenya ada itu, tapi juga faktor-faktor lain ini selain senang, bangga, namanya muncul di googling gitu ya, dikenal orang sedunia. Kemudian ada ya insentif tambahan yang bisa buat nambah beli pulsa. Hal seperti itu kan jadi motivasi yang nambah semangat lah terus berkarya. Iya. Tapi saya penasaran Pak sebenarnya, kalau di Indonesia sendiri, kenapa sih publikasinya tuh tergolong yang buruk? Apakah memang yang berniat untuk publikasi itu cuma sedikit, terus atau terlalu ketat sehingga nggak ada yang lolos begitu Pak? Ya, ini persoalan yang memang tidak mudah dipecahkan ya, karena sekali lagi budaya menulis itu kan bukan sesuatu yang banyak, ya masih terbatas lah di negara kita. Tidak semua orang, budayanya belum menjadi budaya, maksud saya. Menulis itu belum menjadi budaya. Kita masih literasinya masih rendah, cukup rendah. Bahkan itu termasuk bagi peneliti maupun dosen ataupun yang memang profesinya menulis karya ilmiah ya. Lebih banyak karena diwajibkan bisa menulis, tapi bukan passion. Karena sudah wajib itu, jadi sering muncul yang instan-instan. Misalnya munculnya ada jurnal predator. Jadi jurnal predator itu meminta uang gitu ya, supaya bisa terbit di jurnalnya dia gitu.
itu banyak kejadian. Jadi kalian harus hati-hati juga dalam memilih jurnal, harus yang bereputasi, sudah jelas prosesnya, tidak yang abal-abal gitu. Karena banyak sekali yang jurnal abal-abal, langsung terbit, apapun yang kalian tulis langsung terbit, tapi minta uang misalnya 5 juta, 10 juta, dan seterusnya, itu sangat banyak. Dan dulu sempat itu cukup banyak dilakukan oleh peneliti atau dosen atau guru gitu ya, karena memang ada tuntutan untuk apa? Untuk nulis wajib supaya dapat sertifikasi misalnya. Nah, saya kira instan-instan seperti itu yang harus ditinggalkan, karena pada prinsipnya sekali lagi bahwa menulis itu kan satu apa namanya? Kalau buat saya sendiri ada satu motivasi yang besar gitu ya, passion untuk bisa berkarya gitu. Jadi semakin bisa tembus ke yang bereputasi itu kepuasannya tentu akan lebih terasa gitu. Iya. Mungkin mengingatkan untuk teman-teman link presensi sudah di-share ya, bisa diisi sekarang itu untuk link presensi. Dan yang ingin bertanya silakan di-drop saja di kolom komentar, nanti saya bacakan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Yuliana Eksi. Bagaimana tips untuk mengakhiri suatu tulisan? Misal menulis esai agar dapat menyampaikan kesimpulan dengan kalimat yang baik. Nah, itu Pak. Ya, memang karena dalam hal menutup tulisan itu kadang ada banyak kesulitan ya Pak untuk mengakhiri tulisan supaya punchy gitu. Ya, jadi kalau membuat kesimpulan itu kan kita sebenarnya kayak callback gitu ya, mengulang kembali yang hasil kita gitu. Jadi kayak stating ulang apa yang menjadi hasil dari penelitian kita. Tidak apa-apa. Prinsipnya adalah bahwa kita sudah menyajikan ini hasil dari pengukuran data, analisisnya, pembahasannya dibandingkan dengan referensi sebelumnya, bahwa firm atau pasti hasilnya seperti ini. Kesimpulannya gitu ya, langsung bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari dari penelitian ini atau studi ini itu adalah bahwa 1, 2, 3, 4 hasil ini memang masih jauh dari sempurna misalnya atau apapun yang sehingga perlu dilakukan studi lebih lanjut, itu tidak apa-apa. Jadi semakin saya prinsipnya adalah semakin singkat, efektif itu akan menjadi lebih baik daripada kita berputar-putar kembali, karena pada prinsipnya kesimpulan itu ya adalah menyimpulkan, menjawab pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya cuma satu, ya kesimpulannya satu aja, nggak perlu kesimpulannya di banyak gitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kalau memang tujuannya adalah mengetahui pengaruh tujuannya nih ya, mengetahui pengaruh implementasi peraturan Menteri LHK nomor 83 tentang perhutanan sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat desa A misalnya, ya berarti kesimpulannya adalah bahwa Permen LHK nomor sekian itu memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian masyarakatnya. Singkat, that's it, cukup gitu. Jadi kesimpulan selalu menjawab pertanyaan. Baik. Tapi mungkin sedikit berbeda ya Pak, kalau misalnya untuk artikel populer seperti itu, apakah kesimpulan dan penutup ya, kalau misalnya di artikel biasa itu adalah hal yang sama gitu? Kesimpulan dan penutup itu sama saja. Jadi penutup itu kan juga kalau di artikel populer itu kan kita biasanya selalu punya pendahuluan gitu ya. Kemudian isi itu kan dibagi dalam beberapa subtema, kemudian penutup. Tadi hanya istilah saja, bukan kesimpulan tapi penutup. Tapi sekali lagi penutup di sini kalau dalam ilmiah populer, misalnya esai, misalnya tulisan di artikel di koran atau majalah, itu adalah ya standing position kita apa, jawaban terhadap persoalan yang kita angkat dalam esai atau dalam paper yang kita buat. Baik Pak. Ini lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bagus Dwiantara FKT tentang skripsi Pak. Semisal penelitian kita ternyata gagal atau berbeda dengan referensi,
Apakah kemudian kita harus mengulang kembali ataukah tetap diterima Hmm. reviewer walaupun gagal atau berbeda? Nah, ini kalau gagalnya itu memang karena kesalahan peneliti, desain penelitiannya itu memang tidak atau kurang bagus, ya pasti tidak akan laku dipublikasikan. Ya, karena kalau tujuannya publikasi ya, kalau tujuannya publikasi ya karena yang sekali lagi kita publikasi itu kompetitornya atau yang sama-sama mengirimkan naskah ingin terbit itu banyak. Kenapa harus milih naskah yang gagal kan gitu? Jadi memang tidak apa namanya, memang untuk publikasi itu ya desainnya harus benar dulu. Tapi kalau kita desainnya udah benar, desain penelitiannya benar, protokolnya udah jelas, tapi hasilnya gagal dan kita bisa menjelaskan dengan sangat baik kenapa ini gagal, datanya udah banyak, justru itu jadi temuan baru dan ada kemungkinan besar malah diterima oleh jurnal gitu ya. Kenapa? Ini adalah kritik karena sekali lagi yang namanya teori itu kan belum tentu benar gitu ya. Teori itu kan masih perlu dibuktikan. Kalau sudah hukum atau law itu baru sudah diterima semuanya lah, sudah pasti benar. Tapi kalau masih teori sekali lagi itu akan diuji. Nah, sekali lagi asal kita sudah yakin betul bahwa desain penelitiannya benar, pengambilan datanya juga banyak, sudah cukup lah ya meyakinkan, tapi hasilnya kok berbeda dengan referensi. Nah, argumen kita bagaimana? Kalau argumen kita baik, pasti justru malah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Itu termasuk anu ya, kalau skripsi. Nah, skripsi ini, pertanyaannya kan kalau skripsi. Iya. Skripsi itu ujiannya justru malah ketika diuji sama dosen penguji begitu. Kalau diuji namanya juga ujian ya. Kalau udah keder duluan itu malah cenderungnya malah membenar-benarkan dosen penguji, padahal belum tentu seperti itu. Kalian yang lebih tahu penelitiannya, skripsinya. Kalau penguji kan hanya membaca dari skripsi. Nah, ketika ujian pendadaran, ya mahasiswa itu harus mampu menjelaskan kenapa kok berbeda. Harus meyakinkan penguji bahwa protokolnya udah benar, desainnya udah benar, tapi hasilnya berbeda. Itu asal bisa dijelaskan dengan baik, penguji pun pasti juga ya mantuk-mantuk juga gitu. Tapi kalau kitanya udah malah ikut-ikutan bingung, iya juga ya, kok beda ya, nah, itu udah malah makin ditangkap itu sama dosen pengujinya. Iya. Mungkin saya ingin menyapa sudah hadir di sini Pak Budi Mulyana dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Hero. Dan halo Mas Budi. Sehat Mas Budi? Agak kurang fit Pak. Waduh, ini perlu rapid test ini. Masih bolak-balik kemana? Ke Banyumas? Iya Pak, kadang masih ini keluarga di Ini di mana? Banyumas. Sekarang di Banyumas Pak. Oh iya. Ya Mas, moga-moga sehat. Iya Pak. Mohon Bapak dilanjut Pak. Oke. Mungkin berhubungan sama skripsi tadi Pak, mungkin dosen penguji itu kadang cuman ingin memastikan kalau mahasiswanya tuh paham sama materi skripsinya ya Pak. Tapi kalau mahasiswanya sendiri bingung ya sudah. Oke teman-teman, Ya. mungkin bagi yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung di drop di kolom komentar. Sebenarnya saya masih ingin berbicara lebih banyak soal ide sih Pak. Tadi kan untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Lalu untuk mengeksplorasinya sendiri Pak, misalnya gimana sih caranya kita itu sadar gitu. Oh, waktu ada isu ini penting dan banyak hal yang perlu digali dari situ gitu. Ada nggak sih Pak kriteria-kriteria supaya sebuah isu itu sebenarnya layak untuk diangkat gitu? Ya, terima kasih Megan. Ya, saya kira tadi semakin kontekstual dengan persoalan sekarang itu akan menjadi lebih ditunggu-tunggu karya kita, pastinya lebih menarik gitu ya. Misalnya yang sekarang itu kan kalau orang kehutanan itu kan misalnya
terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu kan kontekstual, selalu terjadi. Isu-isu terkait dengan kerusakan lingkungan. Kalau kami di konservasi itu lebih banyak pada penurunan laju biodiversitas, kepunahan spesies. Itu selalu menarik, ide-ide yang selalu muncul. Jadi menggali ide ini kan bisa dari mana aja ya, sekali lagi bahwa ketika kalian berkumpul membahas satu isu misalnya gitu akan muncul, kenapa nggak diteliti ya misalnya. Yuk coba diteliti yuk, sudah rumuskan kenapa itu penting dengan gap, dengan triknya dengan gap analysis. Kemudian tujuannya jelas ya, setelah tujuannya ketemu, cara mendapat atau menjawab pertanyaan penelitiannya gimana nih mencapai tujuannya. Misalnya kita menentukan, kita survei aja yuk gitu, misalnya survei atau wawancara ke expert atau ke responden atau ke banyak tempat. Saya kasih contoh aja yang di FSC. Saya kemarin dapat kiriman baru latar belakang gitu ya. Karena mereka teman-teman kan FSC selalu ada kegiatan penelitian ya. Yeah. Kan kalau nggak salah yang tahun ini kan mau tentang pengaruh eco-label itu dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. Saya minta untuk menyusun latar belakangnya dulu. Kenapa? Ya karena dengan latar belakang yang jelas, nanti arahnya akan lebih enak gitu. Nah kemarin saya udah dapat draft latar belakangnya, saya kira udah saya kasih masukan, udah mulai runtut ini. Kenapa penelitian tentang pengaruh eco-label terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk itu penting ya, karena ternyata A, B, C, D, dan runtut sekali, oke. Kemudian caranya bagaimana mendapatkan jawaban itu? Akan melakukan atau menyebar kuesioner kepada konsumen produk A. Kenapa mereka memilih produk A? Apakah karena ada embel-embel eco-labelnya atau karena faktor yang lain gitu misalnya. Setelah ketemu misalnya 200 narasumber atau responden yang menjawab, akan ketahuan, oh kecenderungannya bahwa mereka enggak melihat eco-label sebagai dasar pertimbangan pembelian produk misalnya. Ini misalnya aja. Mereka suka karena memang produknya bagus. Itu kan hasil yang menarik ya, bahwa ternyata eco-label tidak efektif itu gitu. Atau misalnya hasilnya masih sebaliknya. Mereka mau membeli karena ada embel-embel FSC-nya yang sebagai eco-label bahwa itu produk ramah lingkungan. Oh, berarti ada label eco-label itu, ada label certified product itu penting gitu. Jadi meningkatkan kampanye bahwa sebaiknya produk itu mengurus atau menerapkan prinsip keberlanjutan supaya banyak dibeli oleh masyarakat. Nah, ini ada konteks persoalan yang saya kira menarik untuk jadi satu artikel, walaupun tidak submit ke jurnal, tapi paling nggak jadi esai atau paper yang baik gitu. Iya Pak. Baik. Mungkin teman-teman ingetin lagi yang ingin bertanya, silakan di-drop saja di kolom komentar, atau mau memberikan tanggapan atau memiliki pendapat sesuatu bisa memohon dulu di kolom komentar, nanti baru saya persilahkan menyalakan mikrofon. Kayak gitu. Mungkin saya tertarik sama tadi Pak Policy Brief. Apakah Policy Brief itu sama seperti Executive Summary, Pak, yang biasanya ada di laporan-laporan itu? Oke, kalau formatnya hampir sama, formatnya ya, tapi isinya berbeda. Karena Policy Brief itu sudah langsung pada pembahasan terhadap kebijakan tertentu misalnya. Jadi misalnya terutama teman-teman yang teman-teman dari bidang yang suka terkait dengan aspek hukum gitu misalnya. Misalnya munculnya apa ya yang paling baru itu kehutanan itu tentang European Green Deals misalnya. Ini teman-teman sebijak Fitria dan kawan-kawan, Prof. Maryudi sedang banyak ke situ. Itu apa sih dampak penerapan European Green Deals terhadap kesejahteraan petani sawit di Indonesia? Karena dari European Green Deals ini cenderung misalnya menolak produk-produk sawit
yang belum bersertifikat. Kan banyak sekali ya di negara kita. Nah, dalam policy brief ini sudah muncul ini faktor-faktor kebijakan yang menghambat sehingga itu nanti merugikan petani dan seterusnya, itu udah statingnya jelas sekali gitu. Dan alurnya alur yang ringkas dan padat. Jadi sekali lagi dalam policy brief itu sudah langsung ada satu persoalan yang diangkat dan tidak perlu lagi pendahuluan atau latar belakang yang terlalu panjang gitu. Kalau executive summary itu hanya merangkum pendahuluan, seperti extended abstrak lah, seperti abstrak yang diperpanjangkan begitu ya. Iya, oke, saya paham sekarang. Mungkin saya ingin merespon begini, Pak. Tadi kalau jurnal itu 3.000 sampai 6.000 kata ya. Saya pernah menulis 1.000 kata yang tugas untuk kuliah saja, itu rasanya sudah harus menguras ide. Memang harus dibiasakan ya Pak untuk menulis. Mungkin ada nggak sih Pak, sebelum mulai menulis jurnal seperti itu, ada nggak tulisan lain yang bisa kita usahakan gitu untuk melatih gimana ya sistematika supaya kita bisa menulis sistematis seperti itu Pak? Oke, itu ada. Jadi menulis itu kan kalau di karya ilmiah, jurnal ya, itu mengikuti alur piramida terbalik. Terutama dalam latar belakang. Jadi sekali lagi saya selalu menekankan bahwa latar belakang kalian itu harus bagus gitu ya. Saya kalau mungkin bisa ditanyakan deh semua bimbingan saya skripsi, itu saya paling banyak coret-coret itu kalau di bagian latar belakang. Karena ketahuan dari latar belakang itu sebenarnya si mahasiswa ini dong atau enggak gitu, paham atau enggak. Kalau dalam merumuskan latar belakang aja sudah enggak runtut, itu pasti enggak paham. Belakangnya pasti berantakan. Tapi kalau latar belakangnya itu bisa concise, bisa fokus, itu belakangnya pasti enak. Nah, latar belakang yang bagus itu yaitu mengikuti piramida terbalik. Mulailah dengan konteks yang besar. Kalau bicara mengenai tentang kelestarian spesies tertentu misalnya, ya bicaralah mulai bolehlah bicara mengenai hutan. Umum banget kan bicara tentang hutan, fungsi hutan, tapi jangan banyak-banyak, jangan langsung 2 paragraf bicara tentang hutan gitu ya. Cukuplah pengantarnya aja bahwa hutan di Indonesia itu memiliki keragaman hayati yang luar biasa besar, nomor 3 di dunia setelah Brasil dan setelah Kongo misalnya. Dan seterusnya itu mungkin 1, 2, 3 kalimat. Tapi kemudian diikuti lagi karena problemnya kita adalah menyoroti tentang kelestarian ya berarti, tapi keanekaragaman itu menghadapi ancaman terhadap laju deforestasi yang tinggi. Munculkan, karena kuncinya deforestasi, data-datanya dimunculkan. Hasil dari pemetaan dari FWI, Forest Watch Indonesia, bahwa pada tahun sekian laju kerusakannya ini sudah mulai mengerucut ini. Deforestasinya muncul. Berikutnya apa? Dampak deforestasinya. Dampak deforestasi itu ternyata dapat merugikan biodiversitas. Dari penelitiannya siapa menunjukkan, nah, mulai munculkan referensi-referensi. Sudah selesaikan di situ, ada dampaknya. Spesifik kemudian, salah satu biodiversitas atau yang mengalami ancaman terbesar itu adalah jenis yang mau kita teliti, misalnya apa? Misalnya kukang atau harimau Sumatera lah gitu. Harimau Sumatera adalah salah satu jenis yang terancam punah. Nah, mulai bahas harimau Sumatera. Jadi kelihatan ya scopingnya ya, ada funneling, ada dari yang lebar mengerucut spesifik sampai ke nanti tujuan kita ingin mengetahui kelestarian harimau Sumatera di satu wilayah misalnya. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau jurnal ilmiah itu memang harus concise. 3.000 sampai 6.000 itu sedikit loh. Itu kalian kalau di jurnal gitu ya nanti udah nulis itu nanti akan kesulitan, bahkan pengennya nambah-nambah terus gitu karena ya sekali lagi itu sedikit. 1.000 itu karena esai. Itu sudah kayaknya susah, tapi kalau
pecah-pecah dalam latar belakang, metode, hasil, kesimpulan atau pembahasan, kesimpulan itu akan jadi sangat sedikit, 3.000 itu. Baik, Pak. Iya, memang mungkin karena esai seperti itu ya, jadi lebih sulit. Ya, Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan pertanyaannya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, Pak. Oh, itu. Iya, silakan. Ini Bu ya. Boleh langsung saja dinyalakan mikrofonnya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin untuk bertanya. Tapi sebelumnya ini terima kasih sekali ya untuk acara ini yang sudah dilaksanakan 2 hari. Ini menarik sekali. Ini seperti buat saya ini seperti refresh kembali masa-masa menulis skripsi dan menulis tesis ketika S2. Jadi ini mengingatkan kembali step by step dari basic banget apa yang harus kita lakukan dari awal gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ini berbeda ketika kita tadi sudah bekerja di satu instansi, begitu ya Pak Hero ya. Ketika misalnya saya yang sudah bekerja di instansi lingkungan hidup selama 14 tahun, sudah mengumpulkan berbagai macam data, misalnya data pencemaran air di berbagai das prioritas nasional, kemudian data pencemaran udara, dan sekarang ini kan eranya era keterbukaan informasi publik ya, khususnya bagi data-data lingkungan ini sebaiknya kan masyarakat tahu ini gitu. Tapi ada berbagai banyak kepentingan sehingga kita sendiri ragu-ragu untuk mempublish data-data ataupun informasi dari data yang kita peroleh ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah misalnya yang tadi sudah disebutkan tentang kondisi kualitas air sungai A atau sungai B atau pencemaran air di sungai A atau sungai B. Kapan data-data atau informasi ini itu bisa diubah menjadi satu bentuk karya tulis, misalnya dalam policy paper atau misalnya artikel populer di jendela atau misalnya di jurnal seperti Ecolab atau bahkan di karya tulis di jurnal internasional begitu. Jadi karena justru malah kesulitan kita itu malah banyak sekali data, banyak sekali ide, banyak sekali gap misalnya dari kebijakan dan implementasi di lapangan, banyak sekali yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, tapi kita bingung mau kemana dan mau merekanya seperti apa gitu. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab saja Pak Hero. ya, terima kasih Bu Astuti. Ini dari sudah bekerja ya dari kantor lingkungan hidup. Ya, saya kira buat yang teman-teman sudah bekerja, terutama kalau di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, itu memang karena bagian tugasnya itu adalah mengumpulkan data terus gitu ya. Jadi datanya itu numpuk terus gitu ya, tapi mau diapain gitu sering tidak termanfaatkan dan hanya menjadi dokumen yang ada di kantor. Padahal ini juga layak dipublikasikan. Nah, bagaimana terusan? Apa kira-kira yang mau dilakukan gitu ya dengan data yang banyak? Ya saya kira yang paling penting adalah memilih dulu satu tema yang kira-kira datanya mendukung. Misalnya tadi sudah hampir rutin tiap tahun mengukur di lokasi yang sama misalnya tentang kualitas air. Titiknya sama terus ini dari tahun 2001 sampai 2019. Berarti kan ada 18 tahun data kan di lokasi yang sama. Ya berarti kita bisa mendapatkan tren misalnya. Tren perubahan kualitas air. Karena panjang bisa dikaitkan dengan perubahan iklim. Misalnya ada pengaruh nggak sih perubahan iklim terhadap kualitas air atau dihubungkan dengan perubahan penggunaan lahan, karena penggunaan lahan itu kan juga berubah tiap tahun. Jadi dulu luas permukiman di tahun 2001 dibandingkan 2019 berubah enggak? Luas pertaniannya berubah enggak? Ada hubungannya enggak dengan kualitas air? Nah,
itu kan sudah muncul beberapa pertanyaan penelitian ya, yang saya kira juga menjadi hal yang menarik untuk ditulis begitu. Pisau analisisnya bagaimana? Pisau analisisnya saya kira sederhana saja, bahwa mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, perubahan luas, kemudian perubahan, sekali lagi perubahan itu paling mudah ya dianalisis. Kemudian perubahan kualitas air dengan analisis tren. Trennya naik, turun, atau tetap, kan sudah langsung ada jawaban ya. Kita nanti bisa menghubungkan bahwa ada kemungkinan perubahan luas tutupan lahan pertanian itu berdampak pada kualitas air misalnya. Nah, saya kira itu bisa digali sekali lagi, coba dilihat kembali data-datanya. Kalau memang ada yang series di lokasi yang sama itu bisa dimunculkan. Tapi kalau tidak ada, yang ada hanya lokasinya persebarannya agak acak nih. Nah, itu nanti coba dicari, fokusnya mungkin lebih pada distribusi pencemaran air di satu wilayah, misalnya di Jawa gitu, karena datanya tidak series tapi lebih acak. Berarti kan acak kan nanti ada spasialnya, ada wilayah yang pencemarannya tinggi, ada wilayah yang pencemarannya rendah. Nah, jadi sekali lagi coba dilihat kembali datanya dan nanti bisa diputuskan apa yang nanti bisa dimunculkan dalam karya tulisnya. Gitu, Megan. Begitu Bu Astuti, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti mungkin bisa saya poinkan seperti ini ya Pak, langsung dimulai saja dan fokus ke satu dulu gitu ya Pak. Karena tadi kan Bu Astuti bercerita datanya banyak dan sangat bervariasi, bingung memulai dari mana. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga, dimulai saja satu yang fokus itu. Jadi dilihat datanya yang kira-kira bisa, yang paling menarik untuk diangkat itu apa gitu. Betul. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya. Karena sudah 11.42, jadi diskusinya kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Mungkin Pak Heru bisa memberikan closing statement dari diskusi hari ini. Ya, terima kasih Megan dan terima kasih rekan-rekan semua yang masih betah sampai hampir jam 12 ini, hari Minggu lagi gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa menulis karya tulis ilmiah itu motivasinya bisa bermacam-macam dan saya kira sah-sah saja. Kalau teman-teman sekarang sebagian besar adalah untuk nulis skripsi gitu ya. Ya, boleh aja. Skripsi, kalau Bu Astuti dan dari yang sudah bekerja lebih banyak untuk mendukung pekerjaannya, itu saya kira juga motivasi yang berbeda. Pada poinnya adalah bahwa menulis itu bukan perkara yang sulit, asal kita tahu tahapan dan bagaimana tips-tipsnya supaya bisa menghasilkan satu karya tulis. Tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Dan yang paling penting adalah jangan ragu dan takut untuk bertanya sama yang kalau skripsi ya dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Karena kadang-kadang yang justru menghambat itu adalah faktor dari mahasiswanya, untuk takut bertanya, takut nanti kalau keliru bagaimana, justru kalau bertanya jadi tahu benar atau keliru sebelum menyimpangnya jauh sekali begitu. Dan sekali lagi terus menulis, pantang menyerah gitu ya. Kalau direvisi atau mendapatkan review bagi yang kirim ke jurnal gitu, jangan baper ya, karena memang dalam rangka memperbaiki tulisannya begitu. Dan tugas atau salah satu syarat dari karya tulis ilmiah itu adalah peer review, direview oleh orang yang paham di bidang yang sama. Jadi sekali lagi jangan baper, no baper dengan itu, dan enjoy aja. Karena sekali lagi menulis itu adalah untuk, kalau kata Pram itu adalah untuk keabadian. Gitu. Nama kalian akan terus ada walaupun kalian sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lebih kayak gitu, Megan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hero. Ya, di sini sudah ada Pak Budi Mulyana, mungkin bisa memberikan kalimat penutup ya yang memungkasi seri upgrading class kita selama 2 hari. Silakan Pak Budi. Terima kasih Megan. Terima kasih Pak Hero untuk sharing ilmunya. Terima kasih kepada, kemarin itu ada Mbak Fitria yang sharing juga ilmunya.
saya dari perpustakaan mendukung kegiatan dari FSC untuk upgrading kelas. Ini ada kalau tidak salah udah upgrading kelas yang kedua, mungkin berikutnya akan ada upgrading kelas lainnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada FSC yang sudah mengorganize acara ini dengan baik. Semoga akan menghasilkan tulisan-tulisan yang nanti mungkin bisa terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi ya Pak, dari hasil penelitian adik-adik ini. Terima kasih juga untuk peserta yang dari hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu kemarin saya mohon maaf cuma sebentar karena saya juga ada di ruang sebelah Pak, di presentasi di asosiasi juga hari ini bisa menyempatkan untuk menyimak paparan dari Pak Heru. Jadi mohon maaf saya belum bisa full mendampingi untuk yang upgrading kelas yang sesi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu aja Pak. Matur nuwun semuanya. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin saya ingin mengingatkan lagi bagi yang belum mengisi presensi bisa diisi sekarang. Link presensinya baru saja di-share. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Hero dan kepada Pak Budi dari perpustakaan, juga untuk pembicara kemarin Mbak Fitria yang sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kami. Juga nggak lupa untuk peserta dan para hadirin sekalian yang sudah bersama FSC dalam seri upgrading class ini dari kemarin hari Sabtu dan hari Minggu sekarang. Dan di form presensi sudah ada kolom saran dan komentar seperti itu, jadi nanti bisa diisi untuk upgrading kelas selanjutnya. Juga mungkin saya ingin sedikit menambahkan penutup begitu. Sebenarnya menulis itu nggak sulit, mengawalinya saja yang sulit ya. Mungkin perlu diawali dari sekarang sehingga nanti bisa terbiasa untuk menulis seperti itu. Sekian dari saya. Sekian dari saya selaku moderator dan pembawa acara juga. Mohon maaf atas kekurangan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih atas engagement dan partisipasinya dari kemarin hari Sabtu dan sekarang hari Minggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Budi. Ya Mas Budi, makasih. Mega, makasih. Rekan-rekan semua, makasih. Selamat berhari Minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, terima kasih.